Tutur Tinula. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-46 ini didukung oleh para pemain Petrus sebagai Jaya Katwang, Mamuk Pratomo sebagai Kertanegara, Bambangka sebagai Kebo Mudarang, Hari L sebagai Kebo Tengah, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Narto sebagai Arda Raja, Edi Dosa sebagai Lo Sisan, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Kebo Tengah terus mengamuk. Pedangnya yang besar berkelebat kiri kanan, membuat prajurit gelang-gelang roboh satu persatu. Telah ada 15 orang prajurit menjadi korban sambaran pedangnya yang ganas. Sekalipun abdi setia Prabu Kertanegara itu bertarung dengan lengan yang sudah terkutung. Suatu ketika, Kebo Tengah kembali lengah. Sebuah tombak berhasil membobolkan lambungnya. Wah! Apa terus? Ia sudah payah. Bapak lehernya. Kebo Tengah mulai nampak semakin melemah. Ayunan pedangnya tidak lagi mengganas seperti semula. Darah sudah berceceran ke sana kemari. Darah yang berasal dari luka-lukanya. Luka yang terus bertambah banyak. 2 anak panah kini sudah menghias punggungnya. Juga dadanya sudah hampir terbelah oleh pedang Kebo Mudarang. Tapi abdi setia itu masih terus berusaha melawan dengan sisa-sisa tenaganya. Melihat lawan yang nyawanya ulet sekali, Kebo Mudarang menjadi jengkel. Panglima perang gelang-gelang itu segera memerintahkan pasukan pemanah agar menyudahi perlawanan Kebo Tengah. Dan berhamburanlah anak panah menancap tubuh prajurit malang itu. Ya! Terus tancap! Terus menjadi anak panah! Iya! Iya! Dan akhirnya Kebo Tengah tidak tahan lagi. Dia roboh ke lantai dengan tubuh rusak binasa. Cukup. Dia sudah mati. Nyawanya ulet sekali, Gusti. Seperti punya nyawa rangkap 7 orang ini. Aku hormat melihat watak dan sikapnya. Dia benar-benar prajurit sejati. Kalau saja di antara prajurit Singasari ada 100 orang seperti Kebo Tengah, Kakang Kertanegara akan duduk di atas tahta sampai akhir hayatnya. Setelah beberapa saat merundingkan segala sesuatunya, Prabu Jaya Katwang melangkah diiringkan yang lain meninggalkan mayat Kebo Tengah. Mereka terus melangkah menuju ruang pribadi Raja Singasari yang sudah nampak pintunya. Tunggu sebentar. Aku hanya membutuhkan beberapa orang untuk menemaniku masuk ke ruangan ini. Yang lain tinggal di luar dan berjaga-jaga. Salam Kakang Prabu. Aku Jaya Katwang yang datang ke hadapanmu. Akhirnya kau datang juga, Jaya Katwang. Apa keperluanmu kali ini, ha? Yang jelas, aku datang bukan untuk membayar upeti. Adi Jaya Katwang,
Kau seorang raja bawahan. Sudah seharusnya kau membayar upeti pada Singasari. Singasari sudah tak ada lagi, Kakang Prabu. Apa katamu? Singasari sudah runtuh malam ini. Bahkan Kebun Tengah, abdimu yang setia, telah terbunuh. Jaya Katuang! Jadi kau benar-benar telah mengkhianati aku. Aku hanya melakukan apa yang menjadi keinginan rakyatku. Dusta! Kau ternyata manusia paling rendah. Terserah apa yang kau katakan mengenai diriku. Tapi satu kenyataan, bahwa istana Singasari malam ini sudah berada dalam kepalan tanganku. Manusia hina, tidak tahu terima kasih. Selama ini aku memberimu kepercayaan penuh. Aku mengizinkan kau menjadi raja gelang-gelang. Aku mengizinkan kau membuat laskar kerajaan. Tapi akhirnya laskar itu kau salah gunakan. Mengapa Kakang Prabu marah-marah? Bukankah dalam perang, kalah atau menang soal biasa? 70 tahun yang silam, Sang Prabu Kertajaya dikalahkan Ken Arok, yang kemudian mendirikan dinasti Rajasa. Nah, sekarang cucu keturunan Prabu Kertajaya telah mengambil kembali apa yang pernah menjadi hak para leluhurnya. Berdebah! Kau manusia busuk, Jaya Katuang. Tak kuduga, di balik wajahmu yang ramah dan setia, ternyata penuh maksud-maksud yang busuk. Aku berjuang untuk bangkitnya Kediri. Tak seorang pun bisa meredakan keinginanku ini, Kakang Kertanegara. Selama ini, kau menerima semua kesenangan dan kemewahan dariku. Kau kuberi pangkat. Bahkan kau telah mengambil Putri Ramanda Ranggawuni untuk kau peristrikan. Rupanya, semua itu hanyalah pokal siasat busukmu untuk menghancurkan Singasari. Nah, sekarang sudah terbuka kedokmu, Jaya Katuang. Sekarang macan sudah tersingkap belangnya. Apa yang kau inginkan dariku? Aku hanya ingin agar Kakang Prabu mau melihat kenyataan. Malam ini, sejarah kembali bergeser dari lantai bangunan istana ini. Jangan berbelit-belit, jangan berputar-putar. Katakan saja terus terang, apa keinginanmu? Malam ini juga Kakang Kertanegara harus turun dari atas singgasana Singasari. Jaya Katuang! Lancang sekali mulutmu. Aku tidak sudi kau perintah seperti itu. Tahta itu sudah terlalu tua, sudah rapuh. Tahta ini milik leluhur Singasari. Tahta yang sudah rapuh harus diganti yang baru. Aku tak akan mengizinkan siapapun menyentuh tahta ini, Jaya Katuang. Aku bukan mau menyentuh tahta itu. Aku ingin Kakang Kertanegara turun dari tahta Singasari malam ini juga. Aku masih seorang raja. Tidak seorang pun berhak memerintah seorang raja. Pasukanmu telah kocar-kacir. Kau telah kalah perang melawan bala tentara gelang-gelang. Iya, karena kau telah mengkhianati aku. Kau pencuri busuk. Kau musuh dalam selimut. Kau telah menikam aku dari belakang. Paman Kebemundarang. Baik, Gusti Prabu. Iya. Pencuri busuk. Cepat selesaikan Paman Kebemundarang. Baik, Gusti. Iya. Dengarkan, aku Jaya Katuang, raja dari Gelang-Gelang, merasa gembira bahwa apa yang kita perjuangkan bersama akhirnya memperoleh hasil yang gemilang. Singasari telah dapat kita tundukkan. Semua ini adalah berkat bantuan tuan-tuan sekalian.
Karena itu, pada saatnya nanti, kalau kekuasaan telah sepenuhnya dipindahkan ke Kediri, mereka yang membantu perjuangan ini akan mendapat penghargaan dan imbalan yang pantas. Sekarang, aku akan mendengar laporan dari mereka yang mendapat tugas-tugas pokok sehubungan dengan rencana dan pelaksanaan penyerbuan ke Singasari ini. Paman Kebemundaran, bagaimana dengan suasana istana Singasari sekarang ini? Apa sudah dapat dibersihkan seluruhnya? Gusti Prabu tidak usah khawatir lagi. Pasukan gelang-gelang sudah dapat mengambil alih pengamanan dalam istana. Sisa-sisa prajurit Singasari yang tercecer dapat dibereskan. Sampai hari ini, istana Singasari aman dan terkendali. Iya. Bagaimana dengan pasukan Singasari yang berada di luar kota? Soal itu Gusti bisa langsung menanyakan pada Kakang Tong Bajil dan Dewi Sambi yang juga hadir di sini. Iya. Coba. Aku ingin mendengar laporan kalian mengenai peristiwa di Mameling setelah pasukan kami bergerak ke Singasari. Ampun, Gusti Prabu. Pasukan gelang-gelang yang dipercayakan pada kami bertiga tidak mampu membendung serangan tentara Singasari karena jumlah mereka terlalu besar. Apakah seluruhnya terbunuh? Tidak seluruhnya, Gusti. Tapi hanya sedikit yang bisa menyelamatkan diri, termasuk kami berdua. Kakang Janawidi pun terpaksa menyerah dan terbunuh di tangan Ranggalawi. Tapi Gusti Prabu tidak usah khawatir. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Iya, sewaktu-waktu bala tentara Singasari bisa balik menyerbu kemari. Mereka tidak akan berani melakukannya, Gusti. Karena jumlah mereka sudah sangat berkurang. Sebab waktu mereka melewati pinggang Bukit Gumpung, kami telah menghujani mereka dengan batu-batu besar dan tombak-tombak panjang dari puncak bukit. Dengan begitu korban mereka sangat banyak, Gusti. Ampun, Gusti. Menurut laporan Telik Sandi yang hamba kirim untuk mengawasi gerakan mereka, paling banter jumlah pasukan Singasari sekarang ini hanya mencapai kurang dari 1.000 orang. Ya. Apakah kelihatannya mereka akan menyerang kemari, Paman Kebemundaran? Semula memang mereka bergerak ke arah Singasari, Gusti. Tapi kemudian mendadak mereka berhenti di sebelah timur desa Haniru. Iya. Barangkali mereka mendapat laporan secara lengkap mengenai suasana istana dari Lembu Sora. Benar, Gusti. Hamba juga berpendapat begitu. Lembu Sora dan Nambi yang berhasil meloloskan diri langsung menemui dia Sanggrama Wijaya untuk memberikan laporan mengenai kekuatan pasukan kita. Kalau begitu, kita jangan membuang kesempatan ini, Ayahanda Prabu. Apa maksudmu, Arda Raja? Kita jangan biarkan mereka lolos dan membuat tempat persembunyian. Hal ini bisa membahayakan keamanan negara yang sudah berada di tangan Ayahanda Prabu. Karena itu, kita harus mengejar dan membunuh mereka terus-menerus. Kemudian menumpas habis sisa-sisa prajurit Singasari yang ada. Usul Angger Arda Raja sepertinya masuk akal, Gusti. Iya. Baiklah. Sekarang kerahkanlah pasukan tempur sebanyak 1.500 orang. Kejar prajurit-prajurit Singasari itu. Tangkaplah pemimpin-pemimpin mereka. Khususnya dia Sanggrama Wijaya. Tugas ini kulimpahkan pada kau, Arda Raja. Baik, Ayahanda. Hamba siap menjalankan tugas. Empu Tong Bajil, Dewi Sambi, dan Empu Renteng kutugaskan membantu Arda Raja. Sementara Paman Kebemundaran dan yang lain tetap tinggal di istana. Maka dimulailah pasukan pengejaran yang dipimpin oleh Arda Raja. Sebanyak 1.500 prajurit unggulan terus bergerak menuju sebelah timur desa Haniru, dan pecahlah pertempuran sengit.
Prajurit Singasari terus berusaha memberikan perlawanan sengit. Sementara prajurit Gelang-Gelang terus merangsek dengan garang. Suasana dan berbagai peristiwa pahit yang menimpa diri Dyah Wijaya membuat semangat tempur prajurit Singasari melemah. Apalagi setelah mereka mendengar bahwa kota Singasari sudah dikuasai musuh dan Prabu Kertanegara terbunuh, semangat tempur mereka semakin parah. Maka tidak mengherankan kalau tentara Gelang-Gelang dengan mudah dapat membuat pasukan Singasari kocar-kacir. Ya, hantam terus! Maju terus! Jangan biarkan mereka lolos! Hantam terus! Pasukan Gelang-Gelang terus mengejar pasukan Singasari yang jumlahnya sudah semakin sedikit. Mereka mengejar sampai ke Rabut Carat, Jasun Bungkal, Pamuatan, Terung, terus ke Kambang Seri, sampai akhirnya mereka kehilangan jejak di desa Kudadu. Setelah menunggu beberapa hari belum mendapatkan tanda-tanda akan bisa menemui buruannya, Arda Raja membawa kembali pasukannya ke Singasari. Sementara itu Dyah Wijaya yang sebenarnya disembunyikan oleh kepala desa Kudadu setelah merasa keadaan aman, segera melanjutkan pelariannya menuju Semenep. Tiba di pantai Madura, prajurit Singasari yang setia mengiringi Dyah Wijaya tinggal 12 orang. Sebagian besar di antara mereka tewas waktu menyeberangi Sungai Berantas. Sementara itu Jaya Katuang dengan para pembantu setianya terus mengadakan pembersihan besar-besaran di sekitar kota Singasari. Mereka yang dicurigai langsung ditangkap, diperiksa, dan kalau kemudian dianggap bersalah, langsung dibunuh atau dihukum berat. Suasana ketegangan menggenang di seluruh kota Singasari dan sekitarnya. Fitnah merajalela, rakyat menjadi kehilangan tongkat pegangan. Tapi prajurit Gelang-Gelang tak ambil peduli. Mereka terus saja memburu dan memburu. Telinga mereka terpasang di setiap pojok yang rawan. Dan tak seorang pun mampu melawan pemerintah yang baru, yang bengis, kejam dan sewenang-wenang. Kita tinggalkan sejenak Jaya Katuang yang sibuk membenahi pemerintahannya setelah berhasil meruntuhkan kerajaan Singasari. Sekarang, marilah kita melihat Pantai Tuban. Dalam seri-seri sebelumnya diceritakan bahwa pendekar Lau dan Mesin istrinya diserang badai yang mengamuk di tengah laut. Tapi rupanya nyawa dua anak manusia itu masih dilindungi para dewa. Walaupun perahu tongkang yang mereka tumpangi menderita kerusakan yang parah, namun akhirnya mereka selamat dan terdampar ke daratan. Apa yang telah terjadi? Mengapa aku bisa terbaling di tempat ini? Oh iya, di mana istriku? Di mana Mesin? Laki-laki setengah tua namun masih nampak tegap dan kekar itu, yang tak lain adalah pendekar Lau, segera bangkit dan berjalan sempoyongan. Mesin! Mesin! Di mana istriku?
Apakah dia terkubur di tengah laut sana? Oh, tidak mungkin. Dia pasti selamat. Tapi di mana dia? Oh, mesin! Mesin! Di mana kau? Apakah hanya sampai di sini usia perkawinan kita, Mesin? Mesin! Dia tidak menyaut. Dia barangkali sudah terkubur di tengah laut sana. Oh, Mesin, kasihan nasibmu, istriku. Aku mengawinimu hanya untuk mengajakmu menderita begini, Mesin. Dan akhirnya kau mati tak ketahuan kuburmu. Ayah, aku telah berdosa besar, istriku. Aku berdosa karena akulah yang menjadi penyebab kematianmu. Mesin, ampunilah aku, istriku. Ampunilah dosa-dosa suamimu ini, Mesin. Pendekar Lo atau nama lengkapnya Lo Sisan terus melangkah dengan sempoyongan sambil meratapi nasib istrinya yang malang. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah pendekar Lo akhirnya bisa menemukan istrinya kembali? Dan sebenarnya apa yang terjadi atas diri istrinya itu? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.